Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Mayanda Ahmad Darmawan, dan selanjutnya ada Ardi Nur Hidayat, selanjutnya ada Pak Ramji Rasanar Gunandi, selanjutnya ada Muhammad Ihsan Jaki, dan terakhir ada Muhammad Taufikul Hakim. Kami akan menjelaskan tentang penelitian kami dengan judul Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga pada Pembentukan Pola Pikir Anak, Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019. Bab pertama ada pendahuluan. Itu pertama adalah latar belakang. Latar belakang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tentu saja masyarakat akan selalu berkomunikasi karena komunikasi memainkan peran penting keabadian hubungan. Apakah itu dalam ikatan teman, sahabat, kekasih, ataupun hubungan yang paling penting di dunia ini, yaitu keluarga. Satu unsur dasar komposisi hubungan keluarga ya sehat itu adalah komunikasi. Komunikasi keluarga berbeda dengan komunikasi antar anggota kelompok ataupun organisasi biasa. Komunikasi dalam keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Setiap keluarga memiliki cara berkomunikasi sendiri. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah melihat bentukan pola pikir anak yang terjadi akibat komunikasi interpersonal dalam keluarga. Dengan begitu, fokus penelitian yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pola pikir anak yang terjadi akibat komunikasi interpersonal yang kurang baik pada keluarga. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pola pikir anak yang terjadi akibat komunikasi interpersonal yang kurang pada keluarga. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktis ilmu komunikasi dan memberikan informasi baru komunikasi interpersonal yang lebih baik dalam keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi personal orang tua dan anak dalam meningkatkan motivasi belajar di era disruptif. Selanjutnya, komunikasi interpersonal orang tua terhadap penanaman nilai-nilai akhlak pada anak di Desa Sapa, Kecamatan Balawa, Kabupaten Wajo. Selanjutnya itu ada peran pola komunikasi interpersonal keluarga dalam meningkatkan motivasi berprestasi anak di SDN 245 Lepang, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya itu ada proses komunikasi interpersonal ibu yang bekerja dalam pembentukan sikap kognitif anak. Selanjutnya, hubungan pola asuh dan kecerdasan emosi dengan komunikasi interpersonal pada siswa madrasah Aliyah di negeri Binjai. Selanjutnya itu ada komunikasi keluarga, yang dimana keluarga ialah selaku hasil proses sosial primer untuk mendirikan seseorang anak, dimana pada saat anak itu hendak dihantarkan buat merambah di area warga yang lebih luas. Nah, keluarga ini ialah tempat berlangsungnya sosialisasi serta transformasi nilai-nilai moral, etika, serta sosial yang intensif serta berkesinambungan di antara anggotanya dari generasi ke generasinya. Selanjutnya, komunikasi keluarga. Totalitas proses tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan pola komunikasi yang ada di keluarga, yang dimana pola komunikasi ini mencerminkan dan dari metode orang tua yang membangun ke sebuah anak itu sendiri. Itu dapat dilaporkan bahwa kalau parasit yang menekuni respon orang tua terhadap anak-anaknya menciptakan 3 style, yang dimana style ini itu dapat membantu untuk anak kedepannya. Yang dimana style pertama ini adalah style otoriter permisif, yang kedua serta otoritatif, yang ketiga ialah permisif, yang dimana karakter-karakter sifat-sifat ini akan terungkap dalam mekanisme hidup dalam keluarga itu tersendiri. Selanjutnya ada teori, yang dimana komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi ini mendefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan yang terlebih jelas. Di antara mereka ini ialah percakapan seorang ayah dan anaknya, dan percakapan suami dan istrinya, dan percakapan guru dengan muridnya. Variabel penelitian.
pada komunikasi antara anak dan orang tua dalam lingkungan hidup keluarga. Ini termasuk komunikasi interpersonal. Menurut Joseph De Vito, komunikasi interpersonal sebagai berikut ialah proses pengiriman dan penerimaan suatu pesan antara kedua orang atau lebih. Itu bisa disebut dengan formal atau informal. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku membawa atau bertatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawa pesan-pesan variabel atau verbal atau non-verbal, sehingga masing-masing bisa memahami makna dari satu pesan itu ke pesan lainnya. Ya, selanjutnya ada bab 3, yaitu bab tentang metode penelitian. Dari bab 3 itu ada dibagi lagi. Yang pertama ada subbab tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme sosial. Menurut Creswell pada bukunya yang diterbitkan tahun 2007, paradigma konstruktivisme sosial adalah paradigma yang menggali secara dalam informasi atau melihat pandangan dari para informan tentang fenomena apa yang dialami. Dan selanjutnya peneliti mengembangkan pandangan subjektif dari informan ke tempat yang lebih umum, menjadi hasil yang lebih umum. Ya, selanjutnya subbab yang kedua adalah tentang pendekatan penelitian. Kami para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana kami mengeksplorasi dan memahami makna fenomena tersebut melalui individu atau kelompok yang kami teliti. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah unit analisis atau subjek yang akan kita teliti atau kita pelajari adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang memiliki keluarga. Dan sedangkan teknik pengambilan data dari kelompok kami adalah menggunakan purposive sampling, yang dimana para informannya adalah mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2019 di UNJ. Selanjutnya adalah metode analisis data. Kami mengutip dari UMA sekarang bahwa analisis data dibagi menjadi 3, yaitu pertama reduksi data, kedua ada tampilan data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Seperti yang pertama, yaitu reduksi data adalah bagaimana kami mengumpulkan data. Selanjutnya adalah tampilan data, bagaimana yang kami tunjukkan data-data tersebut menggunakan matriks dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Ya, selanjutnya ada coding. Coding adalah proses kunci dalam analisis data, di mana pengkodaan mengklasifikasi atau mengkategorikan masing-masing data lalu digabungkan dengan beberapa jenis sistem pengambilan. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data adalah di mana penelitian ini diuji apakah ini merupakan penelitian ilmiah atau bukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data. Yang pertama ada uji credibility atau validitas internal tersendiri. Selanjutnya ada transferability atau validitas eksternal. Selanjutnya ada dependability atau reliabilitas. Dan yang terakhir ada conformability atau objektivitas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikul Hakim. Di sini akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil informan sebanyak 3 orang mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Di antaranya adalah Anggana Reta Bimantoro berusia 20 tahun, mahasiswa aktif ilmu komunikasi UNJ 2019, Almira Sinapoy berusia 19 tahun, mahasiswa aktif ilmu komunikasi UNJ 2019, Anissa Nurinta berusia 20 tahun, mahasiswa aktif ilmu komunikasi UNJ 2019. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap keempat informan tersebut, peneliti mendapatkan data-data temuan. Kami mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi interpersonal yang dijalankan mereka terhadap keluarga yang menimbulkan kebersamaan. Lalu kami menanyakan apakah komunikasi yang terjalin di dalam keluarga mereka efektif. Lalu kami menanyakan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka, dan kami menanyakan adakah waktu tertentu di keluarga mereka khusus untuk
bercengkrama atau berkomunikasi. Informan menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin dalam keluarga mereka sangatlah efektif karena mereka memiliki hubungan yang transparansi dan terbuka dalam hal apapun. Informan juga menjelaskan bahwa informan selalu menjelaskan kondisinya, apakah sedang sedih atau ada masalah, sehingga saling mengerti dan support yang membuat pola pikir informan sangat baik. Bahkan mereka memiliki waktu berbicara bersama ketika malam hari, ketika makan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan sebagai berikut. Efektif sekali karena kami antar anggota keluarga saling transparansi dan terbuka dalam hal apapun. Saya selalu menjelaskan kondisi saya, apakah saya sedang sedih atau ada masalah sehingga saling mengerti dan support. Kami memiliki waktu berbicara bersama, biasanya setiap malam hari ketika makan bersama. Hasil penelitian saling bergantungan. Kami mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi interpersonal yang dijalankan mereka terhadap keluarga yang menimbulkan kesaling bergantungan, lalu kami menanyakan apakah komunikasi interpersonal mereka dalam keluarga berpengaruh pada aktivitas, dan kami juga menanyakan apakah komunikasi interpersonal mereka dalam keluarga memengaruhi pola pikir mereka. Informan menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin dalam keluarga mereka sangat berpengaruh pada aktivitas dirinya. Karena ketika komunikasi berjalan baik, dirinya bisa aktif dalam aktivitas baik, bahkan lebih semangat dalam melakukan setiap kegiatan. Informan juga membantu bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga berpengaruh pada pembentukan pola pikirnya. Karena komunikasi yang baik dapat mengubah pola pikir informan untuk selalu positive thinking dalam menghadapi kehidupannya. Hal tersebut dapat kita lihat dari jawaban informan sebagai berikut. Ya, betul sekali, apabila komunikasi berjalan dengan baik, saya lebih bisa aktif dalam aktivitas saya. Saya lebih semangat dalam melakukan kegiatan. Komunikasi yang baik dapat mengubah pola pikir saya untuk selalu positive thinking dalam menghadapi kehidupan. Hasil penelitian rasa percaya. Kami mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi interpersonal yang dijalankan mereka terhadap keluarga yang menimbulkan rasa percaya. Lalu kami menanyakan apakah hubungan mereka dengan keluarga berjalan harmonis, dan kami juga menanyakan bagaimana keluarga mereka menyelesaikan masalah. Informan menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin dalam keluarga mereka sangat berpengaruh pada rasa percaya, karena informan percaya bahwa mereka memiliki keluarga yang harmonis. Mereka saling terbuka, menghargai satu sama lain, dan saling mensupport bagaimanapun keadaannya. Informan juga memberitahu bahwa keluarga informan selalu menyelesaikan masalah bersama dan mencari solving problems bersama tanpa adanya rasa egois yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan sebagai berikut. Alhamdulillah harmonis karena kita selalu terbuka dan menghargai satu sama lain, saling support bagaimanapun keadaan kita, musyawarah, dirembukan bersama-sama dan mencari solving problems bersama-sama tanpa adanya rasa egois yang tinggi. Hasil penelitian komitmen. Kami mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi interpersonal yang dijalankan mereka terhadap keluarga yang menimbulkan komitmen. Lalu kami menanyakan apakah komunikasi di keluarga mereka berjalan dengan berkelanjutan setiap harinya atau berkesinambungan. Informan menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin dalam keluarga mereka sangat berpengaruh pada komitmen dalam keluarga. Karena informan dan keluarga selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi walau terhambat waktu. Mereka berkomunikasi melalui grup yang ada pada aplikasi WhatsApp keluarga dan saling bertukar cerita setiap harinya. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan sebagai berikut. Ya, walaupun terhambat waktu, komunikasi kita berjalan setiap hari melalui grup WhatsApp keluarga dan saling sharing dan bertukar cerita setiap harinya. Hasil penelitian saling memperhatikan. Kami mengajukan pertanyaan mengenai komunikasi interpersonal yang dijalankan mereka terhadap keluarga yang menimbulkan sikap saling memperhatikan. Lalu kami menanyakan bagaimana kondisi komunikasi keluarga mereka, dan kami juga menanyakan apa hambatan komunikasi yang terjadi di keluarga mereka. Informan menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang terjalin dalam keluarga mereka sangat berpengaruh pada sikap saling memperhatikan dalam keluarga. Karena informan memperhatikan komunikasi yang terjadi dalam keluarganya, dan informannya juga memberitahu bahwa waktu menjadi hambatan untuk mereka berkomunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan sebagai berikut. Berjalan dengan sangat baik, waktu karena antar anggota memiliki kesibukan masing-masing, sehingga waktu menyebabkan terhambatnya komunikasi secara langsung seperti bercengkerama. Diskusi. Pada teori komunikasi interpersonal dalam keluarga, norma relasional dalam sebuah komunikasi interpersonal ditandai oleh keakraban satu sama lain. Dan keakraban itu sendiri ditandai 5 hal penting, yaitu kebersamaan, kesaling bergantungan,
satu sama lain, memperoleh dukungan, sumber daya, pengertian, tindakan, dan mereka yang terlibat merasa sepakat atas kebergantungan tersebut. Lalu ketiga ada rasa percaya, komitmen, dan terakhir ada saling memperhatikan. Diskusi kebersamaan. Pada komunikasi interpersonal, dalam keluarga kebersamaan dijelaskan bahwa kebersamaan merupakan salah satu faktor pendukung agar terjadi komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga. Dengan kebersamaan, sebuah keluarga akan membentuk pola pikir anak untuk berkomunikasi interpersonal lebih baik. Dari hasil penelitian kami, peneliti menemukan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, kebersamaan sudah diterapkan oleh setiap anggota keluarga. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari narasumber bahwa mereka selalu membicarakan sesuatu hal secara langsung, tidak via telepon atau perantara lainnya. Bahkan seringkali melakukan pembicaraan yang harmonis. Dengan begitu mereka selalu memiliki hubungan baik yang berakibatkan keterbukaan dan transparansi antar anggota keluarga. Diskusi saling bergantungan. Pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, kesaling bergantungan dijelaskan bahwa kesaling bergantungan merupakan faktor yang pasti terjadi dalam suatu keluarga karena pada dasarnya setiap anggota keluarga membutuhkan satu sama lain, dan saling bergantungan merupakan hal positif yang ada dalam keluarga yang mampu mempererat hubungan keluarga sehingga terbentuknya pola pikir anak dalam komunikasi interpersonal seorang anak. Dari hasil penelitian kami, penelitian menemukan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga saling bergantungan, dengan begitu keluarga akan saling bergantungan, terbentuk pola pikir yang baik karena komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat berpengaruh pada aktivitas anak, karena setiap apa yang dilakukan, salah satu contohnya adalah pendidikan seorang anak sangat membutuhkan komunikasi interpersonal yang baik antara dirinya dan keluarganya. Komunikasi interpersonal sangat berpengaruh pada pembentukan pola pikir karena komunikasi interpersonal anak dan keluarga bisa mendengarkan penjelasan dari perspektif yang berbeda. Dengan begitu, anak mampu menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga. Ketika komunikasi berjalan baik, anak bisa aktif dalam aktivitas, bahkan lebih semangat dalam melakukan setiap kegiatan. Komunikasi interpersonal dalam keluarga berpengaruh pada pembentukan pola pikirnya. Karena komunikasi yang baik dapat mengubah pola pikir anak untuk selalu positif thinking dalam menghadapi kehidupannya. Diskusi rasa percaya. Pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, rasa percaya dijelaskan bahwa rasa percaya merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rasa percaya merupakan faktor penting dalam keluarga karena dengan begitu, keluarga mampu memiliki hubungan yang harmonis yang mampu membentuk pola pikir anak. Dari hasil penelitian kami, penelitian menentukan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, rasa percaya akan menimbulkan rasa percaya antar keluarga karena walaupun sering terjadi perdebatan, mereka langsung kembali berdamai. Dengan begitu, terciptalah rasa percaya dalam keluarga. Bahkan dalam hal menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, karena mereka memiliki rasa percaya antara satu sama lain, dan dengan percaya melalui komunikasi bersama dan dengan suasana hati yang tenang dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga. Dengan begitu mereka saling terbuka, menghargai satu sama lain, dan saling mensupport bagaimanapun keadaannya. Diskusi komitmen. Pada komunikasi interpersonal dalam keluarga komitmen, dijelaskan bahwa komitmen merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga karena ketika setiap keluarga berkomitmen untuk selalu menjaga keharmonisan keluarganya, dengan begitu terbentuklah pola pikir yang baik dalam diri setiap individu keluarga. Komitmen merupakan salah satu faktor penting yang dalam berkeluarga untuk memiliki satu tujuan yang sama dan rasa yang sama. Dari hasil penelitian kami, penelitian menemukan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga berkomitmen, komitmen dapat membentuk pola pikir anak karena bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat berpengaruh pada komitmen keluarga. Dengan begitu, keluarga sering kali berkelanjutan dalam bercerita antara anggota keluarga, dan salah satu faktornya seringkali menceritakan permasalahan masing-masing anggota. Hal tersebut mampu mendorong komunikasi intensif yang akan terus terjadi. Diskusi saling memperhatikan. Pada komunikasi interpersonal dalam keluarga saling memperhatikan dijelaskan bahwa saling memperhatikan merupakan hal yang positif dimiliki setiap keluarga karena dengan begitu timbul rasa kepedulian, saling menjaga satu sama lain dalam keluarga. Hal tersebut juga mampu mendorong pembentukan pola pikir anak untuk saling memiliki rasa peduli dalam keluarga. Dari hasil penelitian kami, penelitian menemukan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga saling memperhatikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dengan begitu, rasa saling peduli antara anggota keluarga merupakan salah satu bentuk usaha mengharmoniskan keluarga.
keabsahan data. Uji kredibilitas. Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketukunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan melakukan member check. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 cara, yaitu diskusi dengan teman sejawat, triangulasi, dan member check. Kesimpulan. Masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019 menggunakan komunikasi interpersonal dalam keluarga pada pembentukan pola pikir anak. Komunikasi interpersonal ditandai oleh keakraban satu sama lain, dan keakraban itu sendiri ditandai 5 hal penting, yaitu kebersamaan, kesaling bergantungan, rasa percaya, komitmen, dan saling memperhatikan. Yakni kebersamaan bahwa mereka selalu membicarakan sesuatu hal yang secara tidak langsung via telepon atau perantara lainnya, bahkan seringkali melakukan pembicaraan yang sangat harmonis, dan begitu mereka selalu memiliki hubungan yang baik yang mengakarkan keterbukaan dan transparansi antara anggota keluarga. Saling bergantungan bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga saling bergantungan. Dengan begitu keluarga akan saling bergantungan, terbentuk pola pikir yang baik karena komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat berpengaruh pada aktivitas mereka, karena setiap apa yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah pendidikan. Seseorang sangat membutuhkan komunikasi interpersonal yang baik antara dirinya dan keluarganya. Komunikasi interpersonal sangat berpengaruh pada pembentukan pola pikir, karena komunikasi interpersonal mereka dan keluarga bisa mendengarkan penjelasan dari perspektif yang berbeda. Dengan begitu mereka mampu menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga. Ketika komunikasi berjalan baik, mereka bisa aktif dalam aktivitas, bahkan lebih semangat dalam melakukan setiap kegiatan. Komunikasi interpersonal dalam keluarga berpengaruh pada pembentukan pola pikirnya, karena komunikasi yang baik dapat mengubah pola pikir mereka untuk selalu positif thinking dalam menghadapi kehidupannya. Rasa percaya. Pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, rasa percaya akan menimbulkan rasa percaya antar keluarga, karena walau sering terjadi perdebatan, mereka langsung kembali berdamai. Dengan begitu terciptalah rasa percaya dalam keluarga, bahkan dalam hal menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, karena mereka memiliki rasa percaya antara satu sama lain. Dan dengan percaya melalui komunikasi bersama dan dengan suasana hati yang tenang dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga. Dengan begitu mereka saling terbuka, menghargai satu sama lain, dan saling mensupport bagaimanapun keadaannya. Komitmen. Bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, komitmen dapat membentuk pola pikir mereka, karena bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat berpengaruh pada komitmen keluarga. Dengan begitu keluarga sering kali berkelanjutan dalam bercerita antara anggota keluarga. Salah satu faktornya seringkali menceritakan permasalahan masing-masing anggota. Hal tersebut mampu mendorong komunikasi yang intensif yang akan terus terjadi. Saling memperhatikan. Bahwa pada komunikasi interpersonal dalam keluarga, saling memperhatikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dengan begitu, rasa saling peduli antar anggota keluarga merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengharmoniskan keluarga. Saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang menjadi pertimbangan, yakni sebagai berikut. Komunikasi interpersonal dalam keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan pola pikir anak, seperti hubungan yang baik dalam keluarga, interaksi yang baik dalam keluarga, dan keharmonisan keluarga. Karena itulah, diharapkan setiap keluarga menerapkan komunikasi interpersonal dalam keluarga yang ditandai oleh keakraban satu sama lain. Dan keakraban itu sendiri ditandai 5 hal penting, yaitu kebersamaan, kesaling bergantungan, satu sama lain memperoleh dukungan sumber daya, pengertian tindakan, dan mereka yang terlibat merasa sepakat atas kebergantungan tersebut, rasa percaya, komitmen, dan saling memperhatikan. Penulis tentunya masih menyadari jika makalah laporan penelitian ini di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis diharapkan akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber data, sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Tentunya diharapkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh peneliti akan lebih baik lagi. Berikut merupakan pertanyaan penelitian.
Kurang lebih segitu aja penjelasan dari bab 4 dan bab 5 dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.